Baik ya, hari ini kita akan bahas tentang stoikiometri dan kebetulan besok ulangan ya. Jadi Bapak akan berikan kisi-kisi ulangannya langsung hari ini. Ya. Ada 9 poin penting dalam stoikiometri. Yang pertama ialah pelimpahan unsur, yang kedua masa molekuler relatif atau MR, yang ketiga konsep mol, keempat tentuan rumus empiris dan rumus molekul, yang kelima adalah mencari persentase unsur dalam senyawa, ya baik kadar maupun masanya. Lalu ada berikutnya ada kadar zat dalam campuran, tujuh adalah stoikiometri sama reaksi, kristal dan presi gas. Ya. Nah, bagian dari semua ini akan dibahas soalnya kecuali kadar zat. Jadi kadar zat ini soalnya itu langsung seperti halnya pada video sebelumnya. Ya. Baik, langsung saja untuk pertama terkait tentang kelimpahan unsur. Di sini memang belum dibahas sama di kelas. Ya saja kalian pasti bisa mengerjakan soal ini karena akan ada soal yang keluar terkait dengan kelimpahan unsur. Kita coba lihat nomor 29 ini di buku Erlangga gitu ya. Soalnya ada, boleh di cross check gitu ya. Oke, kita cek nomor 29. Di sini ternyata ya diketahui ya, itu ada dua isotop. Yang pertama ada isotop Cu63 dan yang kedua ada isotop Cu65. Nah, isotop ini bisa diibaratkan seperti halnya beras gitu ya, tidak ada yang sama ukurannya. Meskipun dia sama-sama beras, begitupun Cu atau atom tembaga, dia itu tidak semua masanya itu 63, ternyata banyak ada yang 65 dan seperti itu. Ya. Nah, dari kedua isotop ini nanti akan terhitung dan muncullah sebuah yang namanya AR ya, atau massa atom relatif. Relatif ini berarti dari kelimpahan masing-masing isotop ya. Nah, yang berikutnya di sini AR-nya sudah ada. Berarti AR-nya itu adalah 63,5 gitu ya. Ini hasil akhirnya sebenarnya. Namun ditanyakan dalam soal ini itu ialah kelimpahan isotop Cu63 dalam persen. Jadi kita mencari berapa persen isotop Cu63 yang ada di alam. Ya. Kita jawab. Nah, dalam menjawab soal ini kita perlu menggunakan rumus. Ya. Rumusnya mohon ditulis ya sama kalian ya. Yang ARCU sama dengan ini adalah penjumlahan dari perkalian persen dengan massa. Ya. Nah, persen dari isotop Cu63 dikali dengan massa dari isotop Cu63 tadi. Pak, dari mana data massanya itu? Nah, angka 6365 itu menunjukkan massanya. Berarti isotop Cu63 itu massanya adalah 63. Ya. Begitupun Cu65 berarti dia massanya adalah 65. Oke. Nah, ditambah persen dari Cu65 dikali dengan massa dari isotop Cu65 tadi gitu ya. Nah, karena persen berarti kita bagi dengan 100%. Ya. Nah, kita masukkan datanya ya. ARCU di soal sudah ada yaitu 63,5. Oke. Sama dengan, nah ini ada persen Cu63 ini dari mana Pak tahu persen Cu? Nah, Cu itu kita bisa misalkan kelimpahan unsur Cu63 ini dengan X. Berarti ketika kita ingin mencari tahu persen dari Cu1-nya lagi, maka dari total persentasenya itu 100%, kita kurangi dengan harga X yang ada. Ya. Jadi pemisahan ini tuh kita masukkan ke sini ya. Jadi ini adalah X persen dikali massa Cu63 tadi 63 ya. Ditambah ini tadi apa tadi? 100 min X di persen ya. Oke, dikali 65 per 100%. Ya. Nah, ini sekali lagi kenapa ini X berarti? Karena kan ada dua isotop. Jadi ketika kita jumlahkan jadinya 100%. Berarti ketika ingin tahu Cu65 berarti kita tinggal dikurangi 100 dikurangi X. Berarti dia persen dari Cu65.
Yang ini harapannya kalian paham ya, ya. Oke, karena persennya itu banyak, bisa kita coret ya, supaya tidak ribet dalam hitungan. Oke. Nah, lalu yang bawah kita kalikan ke tinggi. Ya, kalau singkat dikaliin ya, dikalikan. Berarti 6350 sama dengan ya. 63 kali X berarti 63X ditambah 100 dikali 65 berarti 6500 min X kali 65 berarti min 65X. Ya. Oke, udah kesini dulu ya. Nah, kita pindahkan nih supaya tidak negatif, berarti yang 6500-nya kita 63 6 si X-nya kita pindahkan ke sebelah ya, pusing ya. Sesuaikan saja ya. Berarti di kiri ada 6350 supaya bisa dijumlahkan, maka yang kanan 6500 kita pindah ruaskan dari positif menjadi negatif. Oke. Sama dengan, nah ini tinggal tulis lagi. Kurangi, jadinya negatif 150 sama dengan ini negatif 22X. Berarti X sama dengan negatif 150 dibagi negatif 2, X sama dengan 75. Ya, dapat nih X ya. Pertanyaannya, kelimpahan isotop Cu63 itu adalah, kita misalkan dia adalah X. Ya, berarti X-nya sama dengan 75, dari persennya ada, berarti 3%. Oke, seperti itu cara mengerjakan. Ya. Coba lagi deh sekarang ya. Dengan cara yang sama, coba lagi. Ada soal nomor 30. 26 ya. Di sini. Nah, kita cek. Di sini diketahui di alamnya itu terdapat isotop X20. Ingat 20 ini berarti masanya ya. Bisa jadi ya, masanya itu 20 ya. Yang kedua ada X22. Ini masanya itu 22. Lalu di sini ada massa atom relatif, berarti AR-nya itu 20,2 ya. Ditanya apa tuh katanya kelimpahan isotop. Berarti persen dari isotop X20 itu berapa? Jadi pertama kita harus misalkan dulu persen X20 ini dengan X. Nah, si isotop S lagi berarti dia adalah 100 X. Ya, langsung masukkan ya, berarti rumusnya udah tahu kan tadi ya. Udah, ARX sama dengan persen dari isotop X20 dikali dengan massa dari isotop tersebut gitu ya, ditambah persen dari isotop X22 dikali dengan massa dari isotop X22. Oke. Pernya itu adalah 100%. Masukkan datanya ini 20,2 sama dengan X dikali 20 gitu ya. Ditambah, ini ada persen. Ditambah 100 min X dikali 22 gitu ya. Ini ada persennya per 100%. Persennya kita hilangkan supaya nggak ribet dalam hitungan gitu ya. Kita kalikan di sini, ininya dikalikan. Jadinya adalah 20 sama dengan 20X ditambah 100 kali 22, 2200 dikurangi 22X. Maka kita pindahkan, berarti negatif 2200 ya, sama dengan 20X dikurangi 22X. Jadinya 2020 dikurangi ini jadinya negatif 180, sama dengan negatif 2X. Berarti X sama dengan negatif 90 dibagi negatif 2. Jadinya X 90. Ini yang tanyakan, kebetulan dia adalah X, maka X-nya adalah 90%. Oke. Jangan salah ya. Tentang soal nomor 2 ini. Oke, next ya. Kita masuk ke kisi-kisi yang kedua, yaitu menghitung MR. Ini sebenarnya sudah dikerjakan ya dengan PR kemarin, tapi sekarang kita ingatkan kembali. Oke, yang namanya MR itu adalah gabungan dari perkalian antara jumlah atomnya dengan AR. Ya, coba kita cek sini ya. Ada senyawa
Fe2SO4 Jakarta. Ya. Berarti kalau kita ingin tahu MR dia, maka di sini ada apa aja nih? Ada Fe. Fe-nya ada berapa? 2. 2 dikali ARFE, gitu ya. Angka 2 di bawah itu menunjukkan jumlah atomnya, gitu ya. Ditambah S-nya dalam kurungnya 1, 2-nya ada kaliin. 1 kali 3, 3. Berarti ya 3 kali ARS, gitu ya. Ditambah O-nya nih ada 4, awalnya kalikan 3 jadi 12. 12 kali ARO. AR-nya ada nggak di soal? Ada tuh ya, tinggal dimasukkan saja. Gitu ya. Tambah 3 kali 3, 2, ditambah 12 kali 16. Ini plus 12 ditambah 96 ditambah 192 ya. Jadi hasilnya adalah 400. Gitu ya caranya, jangan lupa. Soal MR ada satu soal yang keluar ya. Next berikutnya kita akan masuk ke dalam sesi yang ketiga yaitu konsep mol. Di sini Bapak akan buat sebuah soal yang menggabungkan dua rumus ya. Coba cek nomor 23 ini ya. Di sini ada 3,01 kali 10⁻23. Oh, kalian harusnya dia itu adalah JP atau apa? Jumlah partikel ya. Lalu ada MR-nya. Berarti di sini ada tanyakan massa ya. Ada dua rumus yang digunakan. Pertama rumusnya itu massa gram per mr. Yang kedua ada rumusnya itu JP atau JP per L. Nah harga L ini jangan sampai lupa. Tapi nanti di soal Pak kasih tahu ya supaya nggak bingung. Ya, ini JN partikel per mol ya. Karena dia adalah dua rumus kita gabungkan. Berarti rumusnya adalah gram per mr sama dengan JP per L ya. Berarti gram per mr sama dengan JP per L. Gramnya dicari, oke. MR-nya udah ada 18 air itu ya. JP-nya itu udah ada 3,01 kali 10⁻23 gitu ya. Dibagi L-nya 6,02 kali 10⁻23. Oke, gramnya kita tulis lagi, si 18 kita pindahin ya. Berarti ini kalau kita perkecil, berarti ini jadi 1, ini jadi 2. Ini sama, berarti coret ya habis. Ya. Jadinya 1/2 dikali 18. Ya, sama dengan, berarti berapa nih? 9. Oke, kayak gitu ya. Untuk mol dari JP dan gram. Oke, berikutnya lagi hubungan lain. Rumusnya itu JP dengan gram lagi sama, oh ini pengulangan ya. Kita hanya dibalikan saja gitu ya. Berarti kalian juga harus oh ini mah Pak ada JP nih Pak. Oke, JP. Ini ada massa. Berarti rumus yang digunakan adalah pertama gram per mr, yang kedua adalah JP per L. Gabungkan ya, jadinya gram per mr sama dengan JP per L karena mol dengan mol. Gramnya ada 1,6 dibagi mr-nya dicari ya, sama waktu mr ya. Oke, sama dengan JP-nya ada 6,02 kali 10⁻22 dibagi L-nya itu sudah harus dihafalkan, itu pangkat 7. Ya. Lihat nih, ini habis ya. Nah, ini berarti yang atasnya habis, yang ini tinggal 10⁻1. Ya. Terus lagi 1,6 per mr sama dengan 1/10 ya. Nah, yuk jadiin MR-nya pindah ke atas, kali silang ya. Gitu ya. Ininya jadinya dikalikan, hasilnya adalah 16. Oke. Gitu ya. Nah. Oke, kayak gitu caranya. Kok 16 ya. Molekul MR 6, MR udah, ininya 10, ya benar. Oke, nah next berikutnya soal nomor 47. Nah, di sini berbeda dengan yang tadi ya. Di sini pertama ada molnya langsung. Lalu ada suhu 0 dan 1 atm. Ini maksudnya apa? Ketika kalian menemukan hal ini berarti dia adalah STP. Oke ya. Jangan sampai ya. Bingung ya? Nah, kalau STP berarti rumus molnya itu menggunakan rumus mol sama dengan V per V STP.
di mana VSTP ini adalah 22,4 liter per mol gitu ya. Yuk, masukkan datanya berarti kan molnya udah ada tuh, berarti 0,5 sama dengan V per 22,4. Ya udah ini kali-kali ini ya. Jadi V sama dengan 0,5 dikali 22,4. Berapa nih jadinya nih? 11,2 liter. Wah, gitu ya. Jadi nanti pas ulangan kan bisa lihat rumus ya. Silakan rumusnya disiapkan ya. Oke, berikutnya di sini ada 0 dan 1 atm. Oh, berarti dia STP juga. Oke. Lalu di sini ada volumenya ditanya massa. Oke, berarti ada dua rumus yang digunakan. Pertama massa itu gram per mr, dan yang kedua ada STP itu V per VSTP. Gabungin jadinya gram per mr sama dengan V per VSTP. Yuk, gramnya itu dicari. MR-nya, cari MR-nya. SO3. S-nya itu adalah 32 ditambah O-nya ada 3 kali HRO-nya ada 16. Nih 32 ditambah 48, 80 ya. Nah, ini MR-nya. Oke, 80 sama dengan V-nya 5,6 dibagi 22,4 ya. Perkecil deh supaya nggak bingung. 1/4. Tuh, ini dikali silang, berarti ini 4 kali G, berarti gram dari SO3 sama dengan 1/4 dikali 80. Coret, jadinya adalah 20. Ya. Karena kalkulator boleh digunakan di ulangan besok gitu ya, jadi siapkan juga supaya nggak bingung ya. Oke, 49. Nah, kita lihat lagi. Oh, ini kondisinya berbeda dengan yang tadi. Ya. Kondisinya ini ada suhu dan tekanan yang sama ya. Oke. Ya, jadi ada kata suhu dan tekanan yang sama. Oke. Nah, ketika hal ini muncul, berarti kalian langsung mengarah pada rumus dari hipotesis Avogadro. Apa rumusnya? N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Ya. Nah, rumus molnya itu apa? Tergantung. Ini kan massa. Oh, berarti rumus molnya itu kita ganti dengan gram per mr per V1 sama dengan gram per mr juga per V2. Ya. Masukkan datanya. 1 gram gas berikut yang volumenya paling besar. Oke. Nah, kita lihat sini. Oh, berarti ini tidak dibandingkan ya. Ini dibandingkan. Cuman kita fokus pada rumus yang ini saja dulu ya. Kita coba cek ya. Nah, ini kalau kita buat CV-nya dikalikan jadi seperti ini. MR dikali V1. Berarti antara gram, kan sama gramnya ya, berarti ini nggak ngaruh. Oke. Berarti MR sama V1 ini berbanding terbalik. Oke. Terbalik dengan V1. Berarti kalau ditanya volume paling besar, berarti cari MR yang paling kecil. Gitu ya. Mana MR paling kecil, hitung ya. Ini ini 17, ini 16 gitu ya, ini 32 gitu ya. Ini adalah 30 gitu ya. Ini adalah 44. Jadi ini adalah yang gampang ya. Oke, next berikutnya 50 ya. Nah, 50 ini kondisinya apa? Oke, nah ketika suhunya tidak 0, maka dia itu tidak lagi standar gitu ya. Jadi kita harus mengubahnya karena rumus yang digunakan bukan lagi VSTP tapi P sama dengan nRT ya. Nah, berarti P-nya kita kelvinkan dengan tambahin 2/3. Jadi 300 Kelvin ya. P-nya udah ATM, oke, ada massanya, lalu ada volumenya. Berarti tanya volumenya. Rumusnya kita balikin. Berarti V sama dengan nRT per P. N-nya ada nggak? Oh, di sini hanya ada gram. Berarti cari molnya dengan gram. Nah, berarti molnya kita ubah rumusnya menjadi gram per mr ya. Nah, tinggal ininya ditambah. Oke, gramnya berapa? Gramnya itu 8. MR-nya. MR dari oksigen itu berapa? Oksigen itu O2 loh ya. Berarti kalau gitu MR-nya 32 ya, karena ada O-nya 2.
Jadi 32 dikali R-nya itu 0,082 dikali P-nya tadi berapa? 300 ya, per 1. Oke, sudah dikalikan gitu ya. Ini jadinya 1/4 gitu ya. 4 berarti ini dikalikan juga ya. 4 dibagi ini menjadi 75 gitu ya. 75 dikali 0,082 berapa hasilnya? Kita coba hitung. Nah, ini kalau hitung ya diulang nanti ya. Ada kalkulator kan enak ya. Ini langsung saja. Oke. Jawabannya adalah 6,15 juta. Ya, gitu ya. Jadi tergantung kondisinya di SPP atau bukan. Ini disebut dengan volume non standar. Oke. Nah, oke, soal lagi di konsep uang hari ini. Nah, ini kita dibandingkan. Ini berarti Avogadro dong ya. Kalau Avogadro berarti kita bandingkan apa N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Ini N-nya menggunakan massa, kita jadiin rumusnya menjadi lebih luas gitu ya, gram per ml molnya. Ininya berarti sama juga gram per ml per V2-nya. Masukin datanya berarti ini anggap dia adalah X, ini adalah SO2. Berarti X gramnya berapa? Ada nggak? Massa 2 ditanyakan. Berarti gram ditanyakan, ml-nya untuk X. Oh, sorry. Gramnya ada nih. Satu ya. Bentar. Oke. Gramnya sama ya ternyata ya dengan S kan 2 liter gas X sama dengan massa 1 liter gas SO2 gitu ya. Oh, berarti massanya sama. Oke. Berarti massanya kita anggap dia adalah 1 saja ya. 1 per mR-nya itu ditanyakan, per V-nya itu yang pertama 2 gitu ya. Ini juga sama, massanya 1 saja, mR-nya itu udah ada ya 64, V-nya itu adalah 1. Oke, kita ini kalikan ke sini, ini kalikan ke sini, jadinya 1/2 mR gitu ya, sama dengan 1/64. Kali silang. Berarti 2 mR sama dengan 64, berarti mR-nya itu adalah 64 bagi 2, sama dengan 32. Ya. Oke, seperti itu ya untuk soal dari konsep mol. Atau untuk untuk konsep yang lainnya akan dibuatkan dalam video yang berbeda ya. Oke. Nah, semoga kalian paham ya. Berikutnya adalah penjelasan masalah usul dalam senyawa kita bahas.